Para pendengar yang bahagia, saksikanlah serial Sandiwara Radio yang berjudul Putri Kemarau dengan naskah Putri Kemarau, adaptasi dari naskah drama Cerita Rakyat Putri Kemarau dengan sutradara Azril Alifianto. Pengisi suara Muhammad Aminul Fikar sebagai Raja. Pada zaman dahulu kala, tepatnya di wilayah Sumatera Selatan, terdapat Putri Kemarau yang memiliki nama asli Putri Jalitani. Dia disebut Putri Kemarau karena lahir pada musim kemarau. Sayangnya, ibundanya sudah meninggal dunia, sehingga dia menjadi putri sematawayang sang raja. Raja tersebut adalah raja yang bijaksana. Negeri yang dipimpinnya begitu tentram dan makmur. Namun, pada suatu ketika, negeri tersebut dilanda musim kemarau yang begitu panjang. Bagaimana ini? Apakah kau sudah mengamati kondisi negara beberapa bulan ini? Ya, negara ini tampak begitu menyedihkan. Ada banyak rakyat yang mengeluhkan tentang musim kemarau ini. Mereka kekurangan air dan tanaman sudah mengering. Tidakkah kau berpikir sebaiknya kita menghadap raja saja? Agar mungkin beliau bisa menangani masalah ini. Aku setuju, ayo kita ke istana. Hei, hendak kemana kalian? Kami ingin menghadap raja agar mengatasi masalah kekeringan ini. Apakah kau ingin ikut? Iya, aku ikut. Tanamanku juga kering akibat musim kemarau ini. Mau perlu apa kalian? Kami ingin menghadap raja agar mengatasi masalah kekeringan ini. Apakah kau ingin ikut? Baiklah, akan saya antarkan. Ada perihal apa sehingga kalian datang kemari? Mohon maaf atas kedatangan kami, Baginda. Maksud kami kemari ialah untuk memohonkan kepada Baginda untuk menyelesaikan masalah yang tengah melanda negeri ini. Baiklah, sebenarnya saya juga memikirkan masalah kemarau ini. Siang ini, saya sudah mengundang para peramal untuk berkumpul di istana dengan tujuan untuk menemukan jalan keluar atas masalah ini. Baiklah, Baginda. Kami akan menunggu kabar baik dari Paduka. Kalau begitu, kami mohon diri. Mohon maaf, Baginda. Apa gerangan Paduka memanggil kami kemari? Saya mengundang kalian dengan tujuan untuk mencari jalan keluar atas masalah kekeringan yang terjadi sekarang ini. Lalu siapakah yang bisa mengatasi masalah ini? Maaf atas keterbatasan pengetahuan kami, Baginda. Baiklah, kalian boleh kembali. Kalau begitu, kami pamit undur diri. Pengawal, mari kita berkumpul di ruang pertemuan. Aku ingin membicarakan sesuatu. Baik, Baginda Raja. Aku merasa begitu bersalah kepada rakyatku. Aku tidak mampu mengatasi penderitaan mereka. Ampun, Baginda. Saya telah mendengar kabar tentang seorang peramal yang amat sakti. Peramal itu berada di desa yang jauh dari kerajaan ini dan sangat terpencil.
Benarkah? Aku harap dia dapat memberikan solusi. Segera siapkan kereta. Aku akan menuju ke desa itu. Baik, Baginda. Ayah hendak pergi kemana? Duhai anakku, ayah akan menemui seorang peramal yang ada di desa yang sangat jauh dari kerajaan ini. Selama kepergian ayah percayakan kerajaan ini kepadamu. Baiklah ayah, aku akan mematuhi perintah ayah. Iya. Suatu kehormatan bagi hamba, Baginda telah jauh-jauh datang ke gubuk hamba. Mari silakan masuk. Mohon maaf, hanya sebuah hunian yang sederhana. Maaf telah mengganggu waktu Anda. Kiranya, apa yang membuat Paduka datang kemari? Wahai Tuan Peramal, negeriku tengah dilanda musim kemarau. Rakyatku kesulitan dalam menghadapinya, dan aku tidak mempunyai jalan keluar. Tolong, apakah kau ada cara untuk mengatasinya? Baginda, ada petunjuk yang akan membawa masalah tersebut keluar dari negeri Paduka. Petunjuk tersebut akan segera muncul melalui mimpi sang putri. Baiklah Tuan Peramal, aku akan menanyakannya kepada putriku. Terima kasih telah membantuku. Terima kasih kembali, Baginda. Setelah mendapat petunjuk dari peramal tersebut, Raja pamit undur diri dan kembali ke istana. Sesampai Raja di istana, Raja bergegas menuju ke taman istana menghampiri Putri Kemarau dan menanyakan perihal tentang mimpi yang telah dikatakan peramal tadi. Wahai anakku, ayah sudah bertemu dengan peramal yang ayah ceritakan tempo hari. Dia mengatakan bahwa petunjuk tentang jalan keluar atas masalah ini akan datang dalam mimpimu. Tidakkah kau bermimpi mengenai hal tersebut? Mohon maaf ayah, aku belum mengalami mimpi tersebut. Akan tetapi, alangkah baiknya jika masalah kekeringan ini kita serahkan saja kepada Tuhan. Benarlah perkataanmu, wahai putriku. Maafkan ayah. Ayah sudah sadar dengan apa yang seharusnya ayah lakukan. Malam pun tiba. Sang putri tertidur di kamar pribadinya. Saat tidurnya itu, putri bermimpi bertemu dengan ibunya. Wahai putriku, apa yang tengah dialami oleh negeri ini akan segera berakhir. Apabila ada seorang gadis yang bersedia berkorban dan mau menceburkan dirinya ke dalam laut. Ibunda, Ibunda. Sial, ternyata aku hanya mimpi. Ada apakah, wahai putriku? Ayah, aku mendapatkan mimpi. Dalam mimpi tersebut, aku bertemu dengan Ibunda. Ibunda mengatakan bahwa kesulitan yang tengah dialami oleh negeri ini akan segera berakhir apabila ada seorang gadis yang bersedia berkorban dan mau menceburkan dirinya ke laut. Bila memang begitu, mari kita berikan pengumuman kepada rakyat tentang hal ini. Ayah juga akan mengadakan saimbara untuk menemukan gadis yang rela berkorban untuk kerajaan ini. Pada keesokan harinya, Raja menempati ucapannya. Raja mengumpulkan rakyatnya dan bertanya siapa yang mau berkorban sesuai dengan mimpi yang dialami oleh putrinya. Wahai rakyatku,
Adakah dari kalian yang bersedia mengajukan diri untuk melaksanakan amanah ini? Mohon maaf ayah, saya rela mengorbankan diri demi kemakmuran seluruh rakyat yang ada di negeri ini. Jangan anakku. Engkau adalah satu-satunya keluarga yang aku miliki. Engkau pula yang akan meneruskan memimpin kerajaan ini. Tidak ayah, sebaiknya saya saja yang menjadi korban demi rakyat. Mungkin saja ini sudah menjadi takdir saya. Baiklah putriku, kalau begitu tekadmu, maka nanti malam kita akan menuju ke tepi laut. Ketika malam tiba, raja, putri, serta rakyat yang sudah berada di tepi laut yang curam, mereka menyaksikan putri kemarau yang merelakan dirinya untuk menceburkan ke laut. Tampak wajah raja yang begitu sedih akan kehilangan putri semata wayangnya. Anakku, apakah kau yakin dengan semua ini? Iya ayah, tolong ikhlaskan kepergianku dan maafkan juga segala kesalahanku. Putri kemarau pun terjun ke laut, bersamaan dengan terceburnya tubuh sang putri ke dalam air laut. Langit menjadi mendung, petir menyambar-nyambar dan hujan pun turun dengan lebatnya. Dalam waktu singkat, seluruh wilayah negeri itu pun digenangi air. Tentu saja hal itu menjadi pertanda bahwa tumbuh-tumbuhan akan kembali menghijau dan tanah menjadi subur. Akhirnya, setelah sekian lama juga, sayang sekali, hujan baru turun sekarang. Benar sekali. Aku jadi tidak sabar untuk menengok tanamanku yang tidak kekeringan lagi. Baiklah rakyatku, marilah kita kembali ke rumah masing-masing. Setibanya di istana, raja pun membaringkan badannya di dalam kamar. Tiba-tiba terdengar suara gaib memanggilnya. Pergilah ke tepi laut dan temui putrimu. Suara apa barusan? Apakah benar putriku masih hidup? Aku harus memastikan ke pantai. Siapa tahu putriku benar-benar masih hidup. Pengawal, cepat kumpulkan rakyat. Baik, Baginda. Mohon maaf Baginda, rakyat sudah berkumpul di depan istana. Baiklah pengawal, terima kasih. Wahai rakyatku, marilah kita ke tepi laut kembali. Ada suara yang mengatakan bahwa aku harus ke sana. Akhirnya, raja dan rakyat bersama-sama menuju ke tepi laut. Benar adanya, putri masih hidup dan ditemukan dalam keadaan lemah tak berdaya. Raja sangat bahagia dan bersyukur karena putrinya masih hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan putriku. Pengawal, segera bawa putriku kemari. Raja sangat bersuka cita dan rombongan itu pun kembali ke istana. Masalah sudah terselesaikan dan beberapa tahun kemudian Putri Kemarau menjadi ratu menggantikan ayahnya. Ia memerintah dengan bijaksana sehingga rakyatnya bisa hidup dengan tentram dan makmur. Demikian cerita pengorbanan Putri Kemarau dari daerah Sumatera Selatan. Pelajaran yang diambil dari cerita di atas adalah bahwa orang yang ikhlas berkorban demi kepentingan orang yang banyak akan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.